Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan akun YouTube Nano. Masih dalam situasi pembelajaran jarak jauh akibat pandemi COVID-19. Di sini akan saya bagikan materi kelas 5 tema 7 subtema 3 peristiwa mengisi kemerdekaan. Materi ini saya ambilkan dari buku siswa kelas 5 tema 7. Di sini yang pertama yang akan kita bahas adalah surat undangan. Apa itu surat undangan? Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan atau permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Surat undangan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Nah, berikut adalah contoh surat undangan resmi. Surat undangan resmi ini biasanya dikeluarkan oleh sekolah, dinas-dinas terkait, kementerian, atau lembaga-lembaga pemerintah yang lain. Nah, biasanya surat resmi ini ada kop suratnya, ini kop surat, kemudian ada nomor surat, lampiran, hal, kemudian ada tempat tanggal pembuatan surat, kemudian yang dituju siapa, pembuka, isi, penutup, dan yang membuat surat. Ini contoh surat resmi. Kalau ini contoh surat yang setengah resmi. Nah, ini biasanya dibuat oleh misalnya bisa jadi ketua RT untuk warganya, itu bisa sama, ada alamat yang dituju, pembukaan, isi, penutup, dan yang membuat surat. Untuk surat resmi dan setengah resmi itu biasanya masih memakai bahasa yang baku, bahasa yang resmi. Nah, kalau ini adalah surat tidak resmi. Nah, surat tidak resmi ini seperti surat undangan ulang tahun atau apa ya, biasa-biasa saja untuk undangan ini ya. Bisa ulang tahun, bisa undangan kenduri atau apa ya. Yang jelas tidak resmi ini bersifat lebih ke pribadi dari seseorang untuk temannya misalnya. Selanjutnya kita akan membahas peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara itu terjadi saat sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Sebelum muncul nama Pancasila yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno, ada beberapa tokoh yang menyampaikan gagasan mengenai dasar negara. Di antaranya yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 menyampaikan usulan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945 Profesor Dr. Supomo itu mengeluarkan gagasannya yang pertama persatuan, kemudian kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan gagasannya internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, usulan Insinyur Soekarno ini diberi nama Pancasila karena ada 5 sila atau 5 asas. Oleh karena itu, setiap tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat terdapat rumusan sah Pancasila yang kita kenal sampai dengan sekarang. Adapun bunyi sah Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, demikianlah sedikit sejarah tentang Pancasila. Begitu besarnya pengorbanan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan, itu harusnya kita syukuri. Nah, bagaimana cara mensyukurinya adalah mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Misalnya kalau pelajar ya belajar sebaik-baiknya, belajar dengan sungguh-sungguh dan berusaha mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bersifat positif. Jangan malah memperkeruh suasana, saling menyebar fitnah sehingga banyak yang